Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan.
orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri
atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut, lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi. Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Yunus Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan. Karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian
Singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi
ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Seorang bayi perempuan berusia 10 hari tewas terpajang.
Pasar murah minyak goreng Banyuasin mengabaikan protokol kesehatan. Sakit parah pasutri di Ogan Komering Ilir butuh bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan inilah News Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 11 Maret 2022. Kita awal informasi pertama pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 10 hari tewas terpanggang saat rumahnya terbakar. Bayi tersebut tewas terbakar karena orang tuanya lupa menyelamatkan lantaran panik rumahnya terbakar. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Kelurahan 45 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Senin siang terbakar. Warga sekitar yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian mengambil air di sungai dengan alat seadanya untuk memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah saat itu tengah beristirahat dan terbangun saat mendengar teriakan warga serta melihat api yang cukup besar berkobar membawa anak keduanya keluar rumah. Namun tragisnya usai menyelamatkan anak keduanya, pemilik rumah lupa menyelamatkan anak ketiganya yang masih berusia 10 hari hingga korban tewas terpanggang di dalam rumahnya. Pemilik rumah juga mengalami luka di bagian tubuh karena terkena reruntuhan bangunan rumah yang terbakar. Lagi sholat, terus dengar suara apa? Ini jerit, dari mana tahu? Pikir biasa kan dia kalau dia mengingat masih nak minta manyayangan. Dia memang kenapa aku sudah sholat tadi nak sholat zuhur baru sholat ingat kan? Pas rakaat pertama dia jerit lagi sama nangis. Suasana tuh panas, api tulah tinggi. Aku keluar baru lihat api tulah tinggi. Ada korban tadi di dalam? Ada bayi. Ibu. Diduga kebakaran tersebut terjadi karena arus pendek listrik di rumah korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mantan Wakil Gubernur Sumsel Edi Yusuf sekaligus mantan Bupati Ogan Komering Ulu, Edi Yusuf meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo Batu Raja. Dari keterangan pihak rumah sakit, Edi Yusuf meninggal dunia diduga akibat sepsis gangguan di paru-paru dan sudah tidak sadarkan diri saat dibawa ke rumah sakit. Edi Yusuf yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Edi Yusuf yang baru sehari tiba di Batu Raja sebelumnya mengeluhkan sakit dan pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Lalu mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ini dilarikan ke Rumah Sakit Antonio sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada pagi harinya kesehatan Edi Yusuf menurun sehingga pada pagi langsung dirujuk ke Rumah Sakit daerah Ibnu Sutowo Batu Raja. Yang menentukan itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyampaikan kita yang mendalam kepergian almarhum. Semoga semua amal kebaikan dari almarhum menjadi jalan pahala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. RSUD pagi tadi ya, Dr. Lydia dalam kondisi yang sudah turun. Karena sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Antonio dan dirujuk ke sini pagi hari. Ke ICU ya, rencananya rujuk ke masuk ICU ya, tapi di IGD belum sempat masuk ke ICU. Di IGD beliau kondisinya sudah sangat turun dan diberikan bantuan RJP oleh Dr. Amiat, spesialis penyakit dalam. Jenazah almarhum dibawa pihak keluarga ke rumahnya di kawasan Kemelat, Batu Raja Oku, tepatnya di depan kantor Pemda Oku. Rencananya jenazah Edi Yusuf akan dimakamkan di Kota Palembang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan emak-emak warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli meminta pemerintah menutup segera usaha ayam potong yang berlokasi di kawasan padat penduduk karena mengeluarkan aroma tak sedap berasal dari limbah kotoran ayam.
Sejak 3 bulan terakhir, limbah dari kotoran ayam milik usaha ayam potong Raska membuat warga perumahan Prabu Indah RT 6 RW 4 dibuat tak nyaman dengan bau tak sedap yang ditimbulkan. Selain warga, pedagang makanan yang berada di samping usaha ayam potong pun mengaku makanan mereka jual sering diserbu lalat yang berasal dari limbah ayam. Menurut Maharani, sebelumnya suami mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik usaha dan pemerintah setempat, namun tak membuahkan hasil. Karena itu kan perumahan ya, komplek, jadi bukan tempat untuk memelihara ayam dan jualan ayam potong itu kan kotor, mengganggu. Jadi kesimpulannya mau kita tutup. Kesimpulannya sebaiknya tidak usah jualan ayam di sini tuh. Usaha yang lain, tapi jangan ayam potong sama ikan. Bu, sebelumnya sudah pernah bertemu sama pemilik? Sementara itu, Lurah Kelurahan Gunung Ibul Fitriadi mengakui telah 4 kali melakukan pertemuan dengan warga yang mengaku resah dengan aktivitas usaha ayam potong tersebut. Untuk itu pihaknya akan segera turun ke lapangan bersama instansi terkait serta akan melakukan evaluasi surat keterangan usaha yang telah diterbitkan. Jadi kita sampaikan ke dinas terkait, nanti kita turun ke lapangan, kita cek, baru sanksi apa yang akan diterapkan seperti itu. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diterapkan itu seperti apa ini? Yang terberat penutupan tempat usaha, bisa ditutup kecuali dia buka usaha yang lain. Yang memancing bau ini biasanya ayam, bebek, ikan kan. Ini soalnya di tengah-tengah pemukiman. Makanya kami belum berani mengeluarkan rekomendasi. Kemarin kita datangin dulu dinas terkait. Warga berharap keluhan mereka dapat segera ditindaklanjuti dengan menutup usaha ayam potong tersebut. Warga juga mempersilahkan pemilik membuka usaha yang tidak berdampak warga sekitar. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pasar murah minyak goreng Banyuasin mengabaikan protokol kesehatan. Informasinya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, pembagian pasar murah minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana Banyuasin 1, Banyuasin mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat antri dan berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng. Pasar murah minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Banyuasin diserbu ratusan warga yang mayoritas berasal dari kaum ibu-ibu sambil menggendong anak-anak. Antrian panjang dan berdesak-desakan sehingga mengabaikan protokol kesehatan tidak dapat dielakkan. Ibu-ibu yang datang rela mengantri hingga berjam-jam dan ikut barisan antrian demi mendapatkan minyak goreng yang dijual murah oleh pemerintah setempat. Pembatasan mendapatkan minyak goreng pun diberlakukan, yakni satu orang mendapatkan jatah 2 liter dengan harga Rp13.500 per 1 liternya. Seperti di daerah lainnya pun, di daerah ini minyak goreng memang sulit untuk didapat warga. Padahal di kecamatan tersebut terdapat satu perusahaan produsen minyak goreng terbesar di Sumatera Selatan. 2 kantong, 2 liter. Berapa? 1 liternya? 1 liternya 13,5, 27 kan. 27. Duitnya? 2 liter. 2 liter. Dari jam berapa ngantri tadi, Bu? Nggak ada sini, Bu? Jam 10 nih lah. Dari jam 10. Barusan, Bu ya. Nah, sudah minyak itu ada bekas tidak? Itu aku tidak ambil beras. Oh, kenapa? Duitnya. Hah? Sudah. Selain pasar murah minyak goreng, di pasar murah tersebut pemerintah setempat menjual bahan pokok lainnya yang juga dijual murah seperti beras dengan harga Rp50.000 per 10 kilogramnya. Dari Banyuasin, Muhammad Reza Valevi, iNews melaporkan. Pemilik 6 ton minyak goreng di dalam 210 jerrycan di salah satu rumah warga di Kelurahan Sekarjaya oleh petugas Polres Ogan Komering Ulu dan Pemda Oku tidak ditetapkan tersangka. Pasalnya, polisi menjelaskan tidak ditemukan cukup bukti untuk menjeratnya sebagai penimbun. Dua minggu melakukan pemeriksaan terhadap AA alias Ferry, pemilik 6 ton minyak goreng yang menyimpan minyak goreng di rumahnya di Raja Wali 2 di Kelurahan Sekarjaya, Ogan Komering Ulu. Penyidik Satuan Satreskrim Polres Oku tidak melanjutkan kasus itu karena hukum. Kasat Reskrim Polres Oku AKP Hilal Adi Imawan menjelaskan hasil penyelidikan beberapa saksi diantaranya pemilik barang, 2 orang buruh, 3 orang saksi pembeli minyak goreng, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi serta distributor, serta analisa dokumen didapatkan fakta. AA saat dilakukan penangkapan statusnya karyawan PT MAP yang bertugas sebagai sales untuk memasarkan. Selanjutnya pelaku sudah pernah menjual 6 jerigen kepada pelanggan UMKM. Minyak goreng tersebut baru sampai di rumah AA sebanyak 236 jerigen dan sudah sempat terjual 26 jerigen, sehingga sisanya saat diamankan sebanyak 210 jerigen. AA menjual 1 jerigen dengan isi 18 liter seharga Rp345.000 atau per liter Rp29.000. Polisi hanya menemukan pelanggaran penjualan dengan harga eceran tertinggi sehingga hanya diberi sanksi administratif oleh dinas terkait. Bahwa penimbunan adalah suatu kegiatan penyimpanan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu, yaitu dalam hal kelangkaan lebih dari 3 bulan dan melebihi jumlah berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Selanjutnya, dari hasil penyelidikan sementara, tim penyidik hanya menemukan pelanggaran pada harga di mana saudara A menjual minyak goreng di atas dengan harga eceran tertinggi di atas head. Dari yang bersangkutan, setelah kami koordinasi kemarin, yang punya barang, saudara A sudah menyanggupi akan mendistribusikan barang yang masih tersisa ini ke seluruh pelanggan yang ada selama ini dengan harga head. Sudah ada jaminan dari mereka bahwa mereka nanti akan
mendistribusikan minyak goreng ini dengan harga sesuai head, dan kami pun akan mengawasi langsung jangan sampai ada penjualan yang 210 jerigen yang saat ini diamankan polisi rencananya akan kembali diserahkan kepada pemilik dan akan disalurkan sebagaimana mestinya dengan pengawasan ketat. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Geram minyak goreng langka, puluhan warga mendemo pabrik minyak goreng di Banyuasin. Warga mendesak pihak perusahaan agar memberikan kompensasi CSR berupa minyak goreng kepada warga area sekitar pabrik. Puluhan warga yang menamakan diri Forum Pemuda Banyuasin Satu Bersatu menggelar aksi demo di depan gerbang pabrik minyak goreng PT Sinar Alam Permai di Jalan Sabarjaya Mariana Ilir, Banyuasin 1, Banyuasin. Perusahaan ini memproduksi minyak goreng merek Fortune dan Sofia. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di lingkungan masyarakat dinilai menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sebagai produsen minyak goreng di Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan produksi sehingga tidak menimbulkan kelangkaan minyak goreng sehingga kebutuhan minyak goreng terpenuhi. Sejumlah tuntutan warga disampaikan dalam aksi damai di depan perusahaan produksi minyak goreng tersebut, termasuk kewajiban pihak perusahaan memberikan kompensasi berupa penyaluran dana CSR kepada masyarakat berupa minyak di tengah terjadinya kelangkaan minyak goreng saat ini. Puluhan warga ini tidak mau meninggalkan lokasi pabrik sebelum mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak perusahaan. Terkait kelangkaan minyak goreng itu belum ada respon dari PT Sinar Alam Permai untuk masyarakat ring 1. Ini kenapa sasarannya PT Sinar Alam Permai? Karena PT Sinar Alam Permai ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia, produsen dari minyak goreng, dan kami masyarakat ring 1 hanya ingin meminta kepedulian melalui CSR dari PT Sinar Alam Permai untuk mengatasi terlebih dahulu kelangkaan minyak dan harga yang mahal. Justru sekarang karena harga stabilitas minyak lah, makanya ini kalau dipikir-pikir ya SAP bisa baru rugi besar. Oke, ini kami belum bisa tanda tangan. Tapi hal operasi pasar kita kan sudah di sini. Aku di sini loh tiap hari. Tapi karena memang sering ditinggalin dari Agrim, ya. Forum Pemuda Banyuasin Satu Bersatu merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, antara lain Karang Taruna Banyuasin 1, KNPI Banyuasin 1, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Banyuasin, serta organisasi masyarakat lokal. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sakit parah Pak Sutri di Ogan Komering Ilir butuh bantuan. Tetaplah di iNews Sumsel, akhir pekan dengan informasi selengkapnya. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pemirsa, sering terjadi kekosongan stok minyak goreng di beberapa retail di Kota Palembang membuat pemerintah Kota Palembang bersama aparat kepolisian melakukan sidak ke beberapa gudang distributor minyak goreng. Dari data yang didapatkan, ada beberapa distributor yang datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mendapati banyaknya laporan warga terkait kekosongan minyak goreng di beberapa retail yang ada di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian melakukan sidak ke beberapa gudang distributor di Jalan Residen Haji Najamuddin dan Jalan Bypass Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Dari hasil sidak tersebut, ada beberapa retail yang mengalami penurunan pemesanan minyak goreng. Selain itu, dari data yang didapatkan, adanya kejanggalan terkait data pengiriman dari distributor ke supplier. Untuk memastikannya, Dinas Perdagangan bersama kepolisian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ada dugaan penimbunan, pemerintah Kota Palembang akan menyerahkan kasus ini ke Satuan Petugas Pangan dari kepolisian. Saya berharap nanti kepada oknum-oknum ya yang mungkin saat ini tengah bermain, kami berharap jangan sampai merugikan masyarakat, dan dari pihak kepolisian juga kami berharap juga kerjasamanya untuk memantau keberadaan minyak goreng ini, jangan sampai ada oknum yang melaksanakan penimbunan minyak goreng. Ya, sekali lagi kami pemerintah Kota Palembang akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini sampai kita betul-betul memastikan bahwa kondisi khususnya pendistribusian minyak goreng ini normal kembali. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya hingga stok dan harga minyak goreng dapat kembali normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Oki membutuhkan tali kasih dan uluran tangan dari para dermawan dan pemerintah. Lantaran keduanya mengidap penyakit yang harus segera ditangani. Istri mengalami tumor otak, sedangkan suami mengalami kebutaan. Sungguh malang yang dialami pasangan suami istri Hartoni dan Dede Sri Mulyani, warga Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Keduanya mengidap penyakit serius yang harus mendapat penanganan lebih lanjut agar segera pulih. Hartoni atau suami mengalami kebutaan, sedangkan istrinya Dede Sri Mulyani mengidap tumor otak. Hidup di rumah kontrakan, keduanya terpaksa harus mengenyam pahitnya kehidupan bersama ketiga anaknya. Untuk bertahan hidup saja, keluarga ini mengandalkan anak perempuannya yang bungsu, yang sehari-hari bekerja di sebuah toko sembako dengan penghasilan Rp35.000 per hari. Namun, saat ini anaknya tersebut berhenti bekerja karena mengurus kedua orang tuanya, serta harus membiayai kedua adiknya yang masih sekolah di bangku SMP dan sekolah dasar.
Diakui Hartoni, dirinya sudah 7 tahun mengalami kebutaan karena sarafnya mengalami penyempitan. Istrinya tidak hanya mengidap tumor otak, tetapi juga komplikasi penyakit lainnya, diabetes mellitus. Tolong bantulah kami untuk pengobatan tumor otak dan pengobatan rutin setelah operasi atau pengobatan alternatif. Dan juga kami minta tolong untuk masa depan kami di luar berobat. Jadi cak mano kami ini nak makan hari-hari cak mano, tidak mungkin ngeharap uluran tangan dari wong terus. Sudah itu tempat tinggal kami. Hartoni berharap kepada semua pihak membantu beban hidup yang memilukan, membantu pengobatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan COVID-19. Saya Anggun Prisma, terima kasih, sampai jumpa. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.